Lolosnya saudara Bahlil itu adalah manipulatif karena dan batasnya kemarin sebenarnya akhir bulan lalu. Ya cukup bijaksana keputusan dari Dewan Guru Besar UI, tetapi ada hal yang harus dikejar terus bahwa pembatalan atau penundaan itu basa-basi aja, yang sebetulnya sejak awal harus dipastikan bahwa prosedur yang memungkinkan lolosnya saudara Bahlil itu adalah manipulatif karena kita bisa dengan intuisi aja melihat bagaimana pembuktian di dalam penulisan itu, lalu metodologi yang dipakai di situ tidak menghasilkan semacam tesis, tidak menghasilkan dalil, apalagi menemukan semacam potensi untuk jadi teori. Dan itu dari awal kita tahu bahwa disertasi itu karena beredar naskahnya itu sekedar laporan atau berita yang kadar intelektualnya itu bukan kadar intelektual, kadar akademisnya itu di bawah standar. Kan disertasi itu harus memberi semacam sinyal bahwa ditemukan cara berpikir baru atau teorema baru di situ tuh. Jadi dasar-dasar pembentukan hipotesis, kemudian reasoning di dalam penarikan kesimpulan itu terlihat bahwa itu tempel menempel jadi satu, tapi tidak ada semacam pembuktian yang kuat, apalagi menjadi aksioma. Jadi itu soal pertama. Nah, soal kedua adalah ethics, yaitu keterlibatan seorang promotor yang ada kaitannya dengan kedudukan dia sebagai komisaris di tempat di mana pengaruh Bahlil itu kuat sekali. Itu juga harus disingkirkan lebih dahulu, baru kita bisa bicara tentang kejujuran akademis. Jadi hal-hal semacam ini butuh dua tahap penelitian, satu tahap metodologi, dua tahap etika itu. Dan kita belum tahu dalam apa sebetulnya hasil temuan dari Dewan Guru Besar UI sehingga berakibat atau menghasilkan keputusan untuk membatalkan formulasi membatalkan atau penundaan sementara. Yang penting kedudukan Bahlil itu di dalam proses pembuktian oleh Guru Besar UI itu baru bersifat administratif. Kan Bahlil belum pernah dipanggil, kita nggak pernah baca bahwa Bahlil dipanggil untuk membuktikan bahwa dia mampu menjawab desain penelitiannya, membuktikan bahwa desain penelitian itu ada reliable dan origin, itu belum kita lihat. Jadi ini baru semacam hukuman administratif, yaitu dibatalkan atau ditunda. Nah, itu juga menimbulkan kecurigaan, apakah karena ada semacam kita sebut aja underlying assumption bahwa kalau Bahlil itu dibongkar habis-habisan, itu Bahlil bisa nyanyi lalu dia tunjukkan bahwa memang saya terpaksa mungkin pakai joki, kan itu yang dikhawatirkan, sehingga beban sekarang ada pada UI, bahwa UI mesti membuktikan bahwa dia betul-betul tidak dijadikan joki oleh timnya Bahlil. Itu juga hal yang bisa menjadi kemana-mana.